Halo, saya Bernardus Rudu Richard Danrato dari Prodi Bisnis Digital kelompok 3 ingin menjelaskan tentang environment. Yang pertama adalah organizational environment. Adalah kekuatan-kekuatan yang di luar batasnya yang dapat mempengaruhinya. Gaya atau kekuatan-kekuatan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dan terdiri atas ancaman dan peluang. Peluangnya adalah bukaan bagi manajer untuk meningkatkan pendapatan atau membuka pasar. Seperti contohnya ada teknologi baru, pasar, dan ide baru. Ancamannya adalah masalah yang dapat membahayakan bagi organisasi. Contohnya, resesi ekonomi dan kelangkaan minyak. Manajer harus mencari peluang dan menghindari ancaman. Selanjutnya ada external environment. External environment ini dibagi menjadi 3. Ada general environment, ada task environment, dan internal environment. General environment ini mempengaruhi secara tidak langsung. Nah, task environment ini mempengaruhi secara langsung dan mempengaruhi operasi dan kinerja. Internal environment itu elemen-elemen yang ada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada kekuatan yang ada di lingkungan organisasi. Yang pertama di lingkungan internal, terdapat organisasi itu sendiri. Yang kedua di lingkungan tugas, terdapat kompetitor, supplier, distributor, dan customer. Selanjutnya di lingkungan umum, terdapat teknologi, ekonomi, politik, internasional, dan sosiokultural. Task environment atau lingkungan tugas adalah bagian dari lingkungan bisnis yang terdiri dari organisasi atau kelompok tertentu yang mempengaruhi suatu organisasi, yaitu terdiri dari supplier atau pemasok. Nah, sebagai penyedia bahan mentah, komponen, dan tenaga kerja, biasanya manajer memiliki banyak pemasok untuk setiap barang yang dijual. Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai kendala yang mungkin terjadi. Kedua, distributor atau orang yang menyalurkan penjualan barang. Ketiga, customer atau pembeli, pengguna dari barang yang dijual. Keempat, kompetitor atau pesaing, organisasi lain yang memproduksi barang serupa. Persaingan antara pesaing merupakan kekuatan yang paling serius dihadapi oleh manajer. Lalu selanjutnya ada lingkungan umum atau general environment yang terdiri dari bidang ekonomi yang luas, teknologi, demografi, dan sejenisnya masalah. Namun hal-hal tersebut sangat berdampak pada perusahaan. Nah, manajer biasanya tidak dapat mempengaruhi atau mengendalikan ini, dan kekuatan memiliki dampak besar pada perusahaan. Lalu selanjutnya ada dampak teknologi. Pada dimensi teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempengaruhi industri tertentu dan masyarakat pada umumnya. Nah, kemajuan teknologi memiliki beberapa dampak seperti kompetisi, hubungan dengan pelanggan, lalu kemajuan medis, terus kemajuan nanoteknologi. Selanjutnya ada dimensi sosial dan budaya. Adalah karakteristik demokrasi seperti norma, kebiasaan, dan nilai umum yang berlaku di suatu populasi. Selanjutnya ada dimensi ekonomi. Pada dimensi ekonomi, kekuatan-kekuatan ekonomi mempengaruhi ekonomi nasional dan organisasi, termasuk perubahan suku bunga, tingkatan pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada kesehatan ekonomi. Kesehatan ekonomi umum terdiri dari daya beli konsumen, tingkat pengangguran, dan suku bunga. Selanjutnya ada lingkungan dan budaya. Nah, lingkungan dan budaya ini berpengaruh besar pada internal perusahaan. Budaya adalah lingkungan eksternal. Nah, budaya dapat sangat bervariasi di seluruh organisasi. Organisasi dalam industri yang sama mengungkapkan karakteristik budaya yang serupa. Namun selanjutnya ada tingkatan budaya perusahaan. Nah, tingkatan budaya perusahaan dibagi menjadi 2. Ada budaya terlihat dan budaya tak terlihat. Yang satu adalah artefak. Artefak termasuk budaya yang terlihat, contohnya simbol,
slogan, dan tata letak kantor. Yang kedua adalah nilai yang diungkapkan termasuk budaya yang tak terlihat, nilai yang lebih dalam dan pemahaman bersama yang dipegang oleh anggota organisasi. Contohnya seperti ide penny dan cara HP. Yang ketiga adalah asumsi yang mendasar dan keyakinan yang dalam termasuk budaya yang tak terlihat. Contohnya orang malas, orang yang tidak dipercaya dan tidak disiplin. Selanjutnya ada visible manifestation atau manifestasi yang terlihat. Yang pertama ada simbol, stories, heroes, slogan, and ceremonies. Selanjutnya ada corporate culture adaptability. Yang pertama ada budaya adiktif dan perilaku terlihat. Manajer sangat memperhatikan semua daerah pemilihan mereka, terutama pelanggan, dan memulai perubahan saat dibutuhkan untuk melayani mereka, kepentingan yang sah, bahkan jika itu memerlukan pengambilan beberapa resiko. Selanjutnya ada budaya tidak adiktif dengan perilaku yang terlihat. Manajer cenderung berperilaku agak picik, politis, dan secara birokratis. Akibatnya, mereka jangan merubah strategi dengan cepat untuk menyesuaikan atau mengambil keuntungan dari perubahan lingkungan bisnis mereka. Selanjutnya ada budaya adiktif dengan nilai yang diekspresikan. Manajer sangat peduli tentang pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Mereka sangat menghargai orang yang berproses, yang dapat membuat perubahan yang bermanfaat. Selanjutnya ada budaya tidak adiktif dengan nilai yang diekspresikan. Manajer terutama peduli tentang diri sendiri, pekerjaan kelompok langsung mereka, atau beberapa kelompok yang berkaitan dengan kelompok kerja itu. Mereka menghargai ketertiban dan manajemen pengurangan resiko. Prosesnya jauh lebih tinggi daripada inisiatif kepemimpinan. Selanjutnya ada 4 types of corporate culture. Yang pertama ada adaptability culture, yang kedua ada achievement culture, yang ketiga ada involvement culture, yang keempat ada consistency culture. Selanjutnya ada cultural leadership atau budaya kepemimpinan. Mengartikulasikan visi bahwa karyawan dapat dipercaya pada, mendefinisikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai sentral yang diyakini karyawan di dalam. Yang kedua, nilai terkait dengan misi yang jelas dan menarik atau tujuan intinya. Memperhatikan kegiatan sehari-hari yang memperkuat visi budaya. Prosedur kerja dan contohnya sistem penghargaan yang cocok untuk memperkuat nilai-nilai. Selanjutnya ada high performance culture. Menciptakan dan memelihara budaya kinerja tinggi di masa kini, lingkungan yang bergejolak dan perubahan tempat kerja bukanlah hal yang mudah. Manajer secara luas mengkomunikasikan nilai-nilai budaya mereka melalui kata-kata mereka dan terutama tindakan mereka. Pernyataan nilai yang tidak diperkuat oleh perilaku manajemen adalah tidak berarti atau bahkan berbahaya bagi karyawan dan organisasi. Pemimpin budaya menjunjung tinggi komitmen mereka terhadap nilai-nilai selama masa-masa sulit atau krisis. Adapting to the environment. Boundary spanning atau rentang batas. Rentang batas adalah praktik yang berkaitan dengan orang di luar organisasi. Interorganisational partnership atau kemitraan antar organisasi. Dan yang ketiga ada merger or joint ventures atau penggabungan atau penanaman modal. Contoh kegiatan dari boundary spanning roles. Manager in boundary spanning roles feedback information to other manager. Jadi kegiatan ini menguntungkan bagi kedua belah pihak manager. Selanjutnya ada kegiatan scanning and monitoring. Environmental scanning adalah hal yang penting bagi kegiatan batas, termaksud membaca jurnal perdagangan, menghadiri perdagangan pertunjukan, dan sejenisnya. Gatekeeping atau kunci pas batas, memutuskan informasi apa yang diizinkan masuk ke dalam organisasi dan apa yang harus dihindari. Harus berhati-hati untuk tidak membiarkan bias memutuskan apa yang masuk. Interorganizational relation, kebutuhan perusahaan aliansi global untuk memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Manajer dapat menjadi agen perubahan
dan dampak lingkungan. Selanjutnya ada change as a two-way process. Perubahan lingkungan dapat mempengaruhi organisasi. Dari organisasi ke environment atau lingkungan, itu dapat memberikan dampak tindakan dari manajerial. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.